ada perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah. Apa itu Sulhul Hudaybiyah? Perjanjian yang bertempat di tempat namanya Hudaybiyah. Ada apa dengan perjanjian Hudaybiyah? Ini setiap kali ada utusan Quraisy ke Nabi Muhammad gagal. Sampai ketika Nabi Muhammad didatangi utusan, maka Rasulullah bertanya, siapa sekarang yang jadi utusan? Maka yang ditanya oleh Nabi menjawab, Suhail ibn Amr ya Rasulullah. Namanya Suhail ibn Amr. Jadi kalau ada orang namanya Sahel, ini nama kecilnya Suhail. Seperti Hasan, nama kecilnya Husain. Ini nama kecil. Ada seorang namanya Sakinah. Nama kecilnya siapa? Sukainah. Ada orang namanya Abdullah. Nama kecilnya Ubaidillah. Namanya nama kecil. Hasan, Husain. Ada namanya Hasan Husain, kok ternyata Kiai Hasan Jedul. Anallah. Ini gawe contoh kok penerangi terus ngomong darani wali ya kita. Ini yang datang Kiai Hasan ini. Sekemerawuh dan insyaallah. Ini termasuk contoh yang patut ditiru. Terlambat tidak masalah, yang penting hadir. Namun Ustaz, karena juga belum lama kalau orang terlambat, alhamdulillah, terlambat alhamdulillah ini. Tetap hadir itu alhamdulillah. Ini kalau nama kecil, Habib, ada urusan apa dengan nama kecil? Sahel. Terus nama kecilnya siapa? Suhail. Ini yang datang si Suhail. Ketika dengar siapa yang datang, jubirnya orang-orang sekarang, Suhail ya Rasulullah. Nah, Nabi ini memang punya kebiasaan mengambil hikmah dari segala sesuatu. Mbak, jangan jadi orang, jangan cepat marah-marah. Ambil baiknya. Contoh. Nanti pulang, ya Allah, motor saya basah kehujanan. Ambil baiknya. Oh, memang sudah saatnya cuci motor. Ambil hikmahnya. Apa yang bisa diambil? Ambil. Allah berikan kita kekuatan untuk berpikir, mengambil hikmah dari segala sesuatu. Ambil hikmah. Rasulullah ketika yang datang si Suhail, lalu Rasulullah bilang apa? Suhail yang datang. Suhail itu artinya apa? Kalau bahasa Arab, Suhail artinya orang yang mudah. Orang yang mudah. Maka Rasulullah berkata, mudah urusan kalian. Dan betul tadi perjanjian Hudaybiyah. Padahal perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian yang zalim. Kok zalim Habib? Kalau orang Madinah kembali ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Biar mereka kembali ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Cuman kalau ada orang Mekah yang ke Madinah, harus dikembalikan. Perjanjian yang panjang, intinya umat Islam dizalim. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai suatu saat ini Suhail ini masuk Islam, bro. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan Islam iman kita. Allahumma. Beb, ketika perjanjian Hudaybiyah, Suhail kurang ajar tidak sama Nabi? Kurang ajar. Suhail ini kurang ajar. Sama Nabi Muhammad kurang ajar. Bagaimana kurang ajarnya? Maaf. Jenggotnya Nabi dipegang-pegang sama Suhail. Muhammad nurut sama saya. Tuh, bagi orang Arab ini kalau jenggot udah dipegang, ini kayak kucing dipegang punuknya. Kucing kalau udah dipegang punuknya, apa yang terjadi? Koyok, nggak punya harga diri dia. Kucing kalau udah dipegang punuknya, dia nggak punya harga diri. Begitu pula sapi, kalau sudah dipegang talinya, bukan hidungnya, seruduk sampai ada kelirnya sapi. Tali yang ada nyambung hidungnya, dia tidak punya harga diri dia. Sakit kalau
Begitu pula kalau kuda itu kalau sudah dipegang tali pelananya dia kayak nggak punya harga diri dia. Kalau perempuan dipegang apanya? Nggak punya harga diri. Hah? Dipegang hatinya. Ya. Kalau hatinya sudah kepegang itu meleot. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat katanya. Makanya Mbak, jangan sampai hatimu berlabuh ke sembarang tempat. Amit. Tempat berlabuhkanlah hatimu ke pelabuhan yang indah, pelabuhan yang memuliakan. Siapa itu, Beb? Orang yang sudah mengucapkan qabiltu nikah tazwijaha li nafsi bil mahil madkur halat. Contoh saya, kecuali orang yang sudah mengatakan kalimat qabil itu labuhkanlah hatimu, terserah. Cuman kalau belum kalimat qabil itu jangan berlabuh, karena tidak punya harga diri. Kalau cintamu sudah wah, ada cerita. Saya teringat cerita tentang 1001 malam. Ya, bagaimana seorang ratu dia menjadi budak daripada kakek-kakek yang kakek-kakek itu budak. Suaminya ganteng, suaminya terpandang, kaya raya, cakep. Cuman sang ratu ini rela menjadi budaknya daripada seorang budak yang sudah kakek-kakek. Ini kalau sama suaminya berani ratunya, cuman kalau sama budaknya, kamu kenapa kak? Maaf suamiku, maaf kekasihku, aku terlambat. Nunduk, sujud. Suamiku. Dalam kitab kisah 1001 malam itu sampai nanti kalau misalkan jenengan baca cerita 1001 malam, sang raja tidak percaya sama perempuan lagi, menikah sama perempuan, besoknya dipenggal mati. Cerita 1001 malam memang seperti itu, sampai tiba nanti anak seorang menteri yang pintar berkisah. Halo. Dengan rumah kok menteri yang kabeh. Nanti ada anak seorang menteri yang bilang sama bapaknya, ayahku, aku mau nikah sama raja. Jangan nak, jangan ya dik ya. Jangan nak, cukup sudah yang dibunuh sama raja. Aku pokoknya mau nikah sama raja. Jangan, kamu mati nanti. Enggak, pokoknya aku mau nikah sama raja. Dan akhirnya nikah. Setiap malam adiknya perempuan ini datang ke kamar dan bilang, kakak mau ceritakan cerita. Akhirnya sang kakak yang dinikah sama raja cerita, halo, sama adiknya, raja ikut dengerin. Sampai datang waktu subuh, mau tahu tidak kelanjutan ceritanya apa? Ini putrinya bilang kayak gitu, kok jangan jawab mau. Ini putrinya yang dinikah sama raja bilang sama adiknya, mau tidak kelanjutan besok ceritanya apa? Maka adiknya bilang, mau, ceritakan. Ceritanya seru betul. Wah, luar biasa ceritanya. 3 jilid tebal. Ini Habib Thorik udah beli hatam ini. Di situ ada cerita Aladin, di situ ada cerita Sinbad. Wah, luar biasa itu. Terus rajanya bilang, istriku, cerita dong, lanjutin. Penasaran gimana lanjutannya? Maaf raja, hari ini aku juga ada kegiatan, aku mau ini, mau itu. Pokoknya besok malam kamu cerita ya. Iya raja, besok malam aku cerita. Dan gak dibunuh-bunuh gara-gara cerita. Ini sang istri ini gak pernah dibunuh raja gara-gara hari demi malam ceritanya bersambung sampai 1001 malam. Akhirnya raja terbangun lagi kepercayaannya kepada seorang wanita. Jangan ya dia. Jangan labuhkan hatimu kecuali di tempatnya. Yes. Begini kan jenggotnya Nabi. Nurut Muhammad. Ini kalau ada orang kalau kita laki-laki biasanya di mek bokong. Jadi kan di tempat bokongnya gitu. Marah betul.
Ini kok kayak ini ngomong biasa, tiba-tiba ngomong gitu. Kalau orang Arab, jenggotnya dipegang nih, hilang harga dirinya. Nurut udah. Suhail ibn Amr yang megang jenggotnya Nabi ini, suatu saat masuk Islam dan ketika Nabi Muhammad cukur rambut, rebutan nyari rambutnya Rasulullah. Hah? Buat apa? Besok kalau masuk surga tanya sama mereka buat apa? Kira-kira jenengan ada rambutnya Rasulullah, kira-kira jenengan ambil enggak? Buat apa? Buat apa? Jawab diri. Kira-kira kalau ada suatu saat Nabi Muhammad bilang gini sama kamu, nih rambut saya buat apa? Kira-kira jenengan rambut Nabi buatan perlu? No? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Habibal Nabi